Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua, Yusuf dari Gocong Kreator alias produser atau sutradara dari Gocong Kreator. Kali ini kita nggak bikin komedi dulu ya. Kita mau podcast lagi alias pemanis yaitu pengalaman mistis. Oke, kali ini kita lanjut di acara pemanis alias pengalaman mistis dari Gocong Kreator. Kali ini gue udah sama narasumber gue, yaitu Grace, kameramen 2 dari Gocong Kreator. Dia juga pemain Gocong Kreator juga tuh. Yang jadi siapa tuh pas di Asmara Sirepan. Ya, langsung aja. Grace, ayo silakan. Malam, Grace. Malam. Itu mic-nya dipakai dulu ya. Ya, ayo. Ingin nanya nih, Grace kan punya pengalaman horor katanya ya. Iya. Jadi pas itu Grace katanya tuh punya pengalaman horor di rumah sakit. Itu teman-teman coba ceritain Grace. Awalnya sekitar jam seginian lah ya. Ya. Itu turun dari lift. Ya. Nah itu di lantai, kan aku di lantai 3. Lift itu tiba-tiba ke atas ke lantai 7. Ya. Nah di situ pas dibuka benar-benar gak ada orang sama sekali. Terus pas lagi ditutup lagi nggak bisa ditutup. Terus tuh gelap. Tiba-tiba si lift itu bunyi kayak seolah-olah kayak kepenuhan gitu. Oh. Kepenuhan orang. Ya. Di situ aku nggak berani keluar karena emang gelap, sepi. Bener-bener sepi banget pokoknya. Padahal di dalam lift itu ada berapa orang? Cuman ada aku doang. Aku nyari makanan. Oh. Tengah malam. Nggak mungkin dong Grace satu orang seberat itu karena lift full ya, overload lah gitu ya. Kan minimal itu 50 atau 30 sih kalau lift itu 30-an lah ya. Iya, nggak nyampe 30 sih. Itu awalnya aku udah mencet ke bawah ke lantai 1, tapi nggak tahu kenapa si lift itu tiba-tiba ke atas ke lantai 7. Oh, itu Grace dari lantai berapa pas itu? Lantai 3. Oh. Dari lantai 3 mau ke bawah mau nyari makanan, tiba-tiba nyasar ke lantai 7. Terus di situ lift itu bunyi terus. Tapi bisa ketutup terus langsung ke atas, naik ke atas gitu? Iya, ketutup naik ke atas. Akhirnya aku paksa tuh, aku pencet terus tuh buat nutup pintu. Itu bener-bener gak bisa. Di situ aku nangis. Akhirnya bisa turun ke bawah. Turun ke bawah, akhirnya rame tuh di bawah. Nah, sampai situ, sampai bawah, ternyata di bawah itu juga sepi, benar-benar gak ada orang. Tapi pintu lift itu kebuka dua-duanya, depan belakang. Otomatis aku lari dong. Itu pas di lantai 7 itu ada orang nggak di ruangan? Nggak ada, benar-benar nggak ada sama sekali. Ya? Gelap. Cuman posisi lift itu nggak tahu kenapa, kayak kepenuhan gitu. Oh iya, yang nggak masuk di akal itu ya, di luar nalar lah ya. Padahal cuma aku sendiri. Itu sekitar jam berapa? Jam setengah 10-an ya malamnya? Enggak jam setengah 10-an banget sih. Ya jam 9-an gitulah. Oh, masih sore lah ya. Masih sore, iya. Tapi masih sore gitu, yang namanya rumah sakit ya kan, nggak tahu. Iya. Itu benar-benar sepi, nggak ada orang, gelap. Terus pas di lantai 3 itu, pas Chris mau masuk lift, apa ada orang di ruangan lantai 3? Nggak ada, itu cuma ada satpam doang satu. Oh, terus Chris nggak nanya ke satpam, oh ini kenapa liftnya ini? Enggak, kan pas aku turun ke lantai 1, tuh aku cari makan. Terus aku mau naik lagi, itu aku nungguin orang ada yang mau naik, tapi lama banget. Akhirnya aku minta tolong ke satpam. Kata satpam, gak apa-apa ini mah, emang kadang lagi error gitu. Oh, iya, aku takut dong. Pak boleh minta anter gak? Iya. Kata dia, aduh gimana ya, saya suruh jagain sini gak ada orang gitu-gitu. Iya, udah akhirnya aku beraniin diri. Kan kasihan juga bapakku kan di atas, ya gak ada siapa-siapa. Akhirnya pas ke atas, udah tuh bisa pas malam besoknya tuh kan almarhum ayah aku itu kan udah nggak ada. Ya dipindahin ke lantai 1. Terus ke ruang mayat gitu, kamar mayat? Enggak, belum. Masih ruang biasa. Cuman dipindahin aja. Pas dengar ceritaku itu, dia minta pindahin ke bawah aja.
Nah tuh pas di bawah tuh jalanan sepi, dia jalanannya sekitar kayak nanjak turun gitu, itu sepi, istilah kayak ngelewatin tangga 3 lah, jadi dia kayak nanjak gitu, Oh iya. jadi sama aja di atas. Nah itu dari tangga situ tuh sepi banget, ada kursi roda satu, itu dia turun, bener-bener turun sendiri. Aku juga kaget pas pas dari rumah ke rumah sakit. Iya. Padahal tuh siang-siang, sekitar jam 2-an lah, jam 2, jam setengah 3. Berarti kursi roda turun melewati tangga tek gitu. Bukan tangga, dia modelnya kayak tanjakan gitu. Oh, turunan berarti ya. Iya, tiba-tiba turun. Di situ aku langsung keringat dingin, terus aku lari. Berarti di situ keadaan sepi, nggak ada orang sama sekali. Emang di situ emang sepi banget. Sepi banget. Terus tengah malam pernah almarhum ayah tuh kayak teriak gitu, gak Minta tahu. tolong atau? Ya minta tolong, tapi aku nggak tahu. Terus aku tidur di bawah ya. Nah itu si pintu kamar mandi tuh kan tadi ditutup, kebuka. Terus aku tutup lagi, pas mau tidur kebuka lagi. Nah aku nanya, Bapak kalau tengah malam suka kamar mandi? Enggak. Terus katanya kalau malam Bapak nggak bisa tidur, kayak ada yang mundar mandir gitu. Padahal di situ cuman ada aku, emang kemarinnya bekas ada yang meninggal di situ. Di ruangan itu? Iya kan. Satu kamar kan? Satu kamar isi 3 orang. Oh 3 orang. Iya yang sebelah. Tapi di situ kosong. Oh. Yang sebelah kanannya itu, ya itu kemarinnya bisa meninggal. Berarti pas hari itu almarhum Bapak Kris sendiri, apa di ruangan kamar itu sendiri, nggak ada teman? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Terus jam berapa tengah malam dari ruangan lain tuh lewat mayat dari kamar lain. Oh. Jadi kan satu ruangan misal kayak serumahnya gitu. Itu kan ada 7 pintu. Bapak aku kan yang ke-6. Berarti dia yang ke-7 sebelahnya. Iya. Berarti keadaan pintu lagi kebuka dong? Lagi kebuka, iya. Terus si ayahku ini ngeliat mayat itu. Oh. Jadi setiap tengah malam dia selalu diajak sama tetangga sebelahnya. Oh gitu. Iya. Jadi kayak ngajak buat masuk ke alam dia gitu? Iya. Oh. Terus dia juga kadang suka iseng mainin lampu. Si itunya? Iya. Arwahnya itu? Iya, padahal udah ngomong ke suster. Tapi ya susternya jawab Gak percaya? Gak percaya, iya gak percaya. Gak percaya gitu lah ya? Iya gak percaya. Padahal udah bilang ini beneran sus mati nyala terus. Kata dia enggak, tapi ini enggak, kata dia gitu. Ya susternya juga begitulah. Itu pas keadaan itu Bapak Kris cerita pas malam atau siang hari gitu Bapak Kris ngalaminnya gitu? Ngalaminnya malam. Oh malam? Iya. Berarti nggak ditungguin dong Bapak Kris itu? Iya. Nggak ada yang nungguin, cuman Kris doang di situ? Iya, nggak ada. Oh. Emang Bapak Kris tuh sakit apa pas masih dirawat di situ di kamar itu? Awalnya sesak napas. Mungkin asma gitu? Iya, mungkin karena terbiarin gitulah, maksudnya kayak nggak berobat gitu. Oh. Apalagi ngerokok terus. Jadi pas masuk rumah sakit itu udah komplikasi. Oh, apa aja? Ada penyakitnya gitu? Iya, apa aja ada. Kayak ginjal, paru-paru. Oh. Terus nggak lama dari situ, selang berapa hari atau seminggu almarhum Bapak Kris dinyatakan udah meninggal tuh, berapa hari dari kejadian itu? Udah hampir seminggu. Era pulang ke rumah. Nah itu setiap rumah itu setiap malam ya jam segini tuh almarhum sempat ngamuk terus, ngelemparin magicom, sendok gitu. Oh, sempat pulang ke rumah dari rumah sakit? Iya sempat. Dia ngamuk-ngamuk. Iya. Ngamuk-ngamuknya ditanya nggak? Kenapa Pak gitu? Enggak, dia kalau ditanya yang ada ngejedotin palanya ke tembok. Jadi kadang aku diemin, biarin. Karena sampai ada kayak orang pintar gitu yang ngasih tahu. Itu dia ngasih tahu, bapak kamu ada yang ngikutin dari sana. Oh, iya. Nah, terus akhirnya beberapa hari lagi dibawa lagi ke rumah sakit itu. Rumah
sakit yang tadi Iya, kanker itu ya. iya. Terus Terus akhirnya dia masuk ruangan yang namanya wancana kalau nggak salah. Nah di situ juga sama banyak kejadian. Padahal sekamar isinya itu ada 7 atau 8 lah ya. ya. Cuman yang keisi cuma 3 orang. Nah itu padahal tidurnya kan aku di bawah. Sama orang yang lain juga pada di bawah. Ya, terus Cuman mereka kayak nggak nyadar gitu kalau di kasur sebelah tuh kayak gubrak-gabrik gitu. Gimana sih kayak goyang-goyang gitu. Iya. Jadi di satu kamar itu harus Ada. ada 3 orang. Ada 8. Oh 8. 8 orang. Maksudnya ada 8 kasur. 8 kasur ya. Tapi yang keisi cuma 3 orang. Terus yang kasur ya goyak-goyak itu sampingan sama Enggak. Pak Kris enggak? Enggak, dia depannya. Depan tapi depannya. sebelah sananya iya. Terus yang keisi itu Yang keisi depan satu sama ujung satu. Paling ujung dekat kamar mandi. Ya, tapi ada yang jagain juga enggak? Enggak ada, susternya ya tidur. Tapi ibu-ibu pojok itu pernah bilang, iya Pak sama saya juga di kamar mandi katanya. Kenapa? Di kamar mandi dia sering kayak suka ada nyalain keran. Oh keran nyala sendiri? Iya nyala sendiri. Makanya saya nggak bisa tidur kata dia gitu. Itu yang si ibu itu pasien atau yang nungguin pasien? Nungguin pasiennya. Terus yang satu lagi yang nungguin pasiennya itu nggak ngalamin apa-apa? Enggak, dia nggak ngalamin apa-apa. Karena mungkin karena laki-laki kali ya. Kenapa? Laki-laki. Jadi buat aja gitu. Terus dari kejadian itu Bapak Kris masih dirawat lagi tuh di situ? Masih dirawat. Berapa lama tuh kira-kira? Semingguan kayaknya ya. Kan kalau di ruangan lainnya tuh hampir sebulan. Dia semingguan. Di situ terus? Ya nggak lama dari ruangan seberang kan itu ada 2 doang. Seberang itu ada yang meninggal. Meninggalnya tuh dia awalnya ngamuk-ngamuk sama kayak almarhum pas lagi di rumah. Di rumah. Ya dia ngamuk-ngamuk. Ngamuknya juga sama ngejedotin kepala. Tapi pas lagi ngejedotin kepala gitu Kris nanya nggak? Papa kenapa pusing banget palanya atau gimana gitu? Pernah nanya tapi malah dibilang diam gitu-gitu. Terus dilemparin apa sih tempat piring gitu, tempat sendok. Oh iya. Iya, malah dilemparin itu. Sama dilemparin kaleng tenggo. Itu kayak penyakit ini sih, bipolar gitu. Jadi kayak stres terus ada ungkapan hati yang enggak keungkap, jadi kesel lah gitu ya kan. Terus juga dari sana ada yang ngikutin juga mungkin karena itu juga mungkin. Iya. Terus dari situ ada ini lagi. Iya, terus pas orang itu meninggal habis maghrib. Iya. Ya mungkin jendela ya, karena jendela jadi bapak saya ngeliat tuh ya. Ngeliat si mayat itu. Nah, 2 harinya itu dia bapak saya tuh cepet cerita begini. Kemarin orang yang meninggal ada tuh dia di situ, kata dia duduk. Dia ngelambain tangan ke bapak katanya. Terus aku bilang yang mana? Tuh yang kemarin lewat katanya. Terus udahlah jangan diiniin, udah malam udah tidur, aku bilang gitu. Malam dia ngamuk-ngamuk tuh almarhum ayah itu di rumah sakit ya. Aku bilang udah nggak usah ngamuk-ngamuk, masih mending diurusin. Aku sempat ngacem gitu. Iya. Tapi nggak ngelempar kayak lempar bantal rumah sakit enggak. Ngamuk-ngamuk kayak gelisah doang, gelisah. Iya, kan dia punya asam urat ya. Jadi dengkulnya minta pijitin. Terus akhirnya dipijitin. Iya. Nah dia sakitnya tuh karena kesel dari dengkulnya kan asam urat. Iya. Ya terus habis dipijitin tuh dia tidur pas disuntik sama suster. Dia nggak bangun-bangun, bener-bener nggak sadar. Disuntik? Ya apa sih, bius atau apa? Kayak bukan nambah darah sih, ngambil darah. Ngecek. Nah ya, terus ngambil darah ya. Ya terus abis itu bangun dia, terus dia nanyain ini di mana kok beda gitu. Dia nanyain. Bangunnya tuh masih malam atau udah pagi? Masih malam. Jam 3. Kebangun gitu. Ya, ini di mana kok beda kata dia. Terus aku nanya, apa sih orang di rumah sakit udah tidur, aku bilang gitu. Ya. Terus
lu siapa, kata dia begitu. Lalu siapa? Oh, sempet amnesia gitu ya. Ya terus aku bilang, apa sih udah tidur, aku bilang gitu. Berduaan katanya, kok ngatur, kata dia gitu. Oh, Kok ngatur, lu siapa, kata dia gitu. Ini di mana kok beda tempatnya, kata dia gitu. terus Chris nanya nggak, maksudnya beda gimana, Sama memang dia. lagi di mana kamu lagi? Iya, aku bilang gini, lah emang tadinya di mana? Lu siapa sih ngomong mulu, kata dia gitu. Terus aku di situ langsung kaget dong, Iya. kok jadi begini. Iya. Terus lu ngapain sih di sini, pergilah, gue mau pulang, kata dia gitu. Terus aku bangunin suster, sus, oh ya saya begitu ya. Karena dicoba suntik bius tuh Neng, kata susternya butuh istirahat aja gitu. Oh, Gak lama ada ibu-ibu dari sono lari, katanya suaminya itu ada yang nyekek gitu. oh, Ada yang nyekek. pasiennya tuh. Iya, ada yang nyekek, lari sambil nangis. Terus susternya langsung Suster nyamperin. langsung nyamperin sama dokter ruangannya. Itu sampai jam 4-an lah ya, 4-an setengah Beda 5. ruangan sama. Sama. Cuman sama. dia yang ibu paling ujung yang ngelihat keran buka tutup itu. Oh iya. Ya terus katanya ada yang nyekek, tapi masih bisa diselamatin dia. Nah almarhum bangun-bangun tuh mulutnya keluar busa gitu. Paginya atau? Iya, Oh busa. pagi-paginya. Iya busa, keluar busa. Terus tiba-tiba kebangun lagi. Dia masih nanya, ini di mana sih? Kok gue nggak tahu, kata dia gitu. Nah terus abis itu si bapak itu tiba-tiba apa sih kayak kesakitan, ngelemparin termos. Pasti di rumah sakit itu. Ya ngelemparin termos air panas gitu. Iya. Ngelemparin itu terus sampai nyopotin ibusannya. Terus tangannya berdarah dong, nyopotin ibusan. Iya, nggak berdarah sih, cuma dia langsung nyopot terus langsung dilempar. Oh. Terus dia kan pakai kayak tutup itu apa sih? Iya, uap gitu ya. Iya, kayak oksigen gitu kan. Dia langsung dibuang juga. Terus ngelemparin botol aqua. Otomatis banyak sapam sama suster-suster yang nahanin kan. Akhirnya dia bilang, pijitin kaki gue, pijitin, lu jangan kabur, padahal di situ aku ada. Akhirnya kata suster, coba deh pijitin dulu kaki ayahnya. Akhirnya aku pijitin. Nah baru banget itu tangan aku nyentuh dengkulnya, dia tiba-tiba langsung jomplang ke belakang. Kejomplang Ke belakang. Oh, langsung tiduran gitu. Iya. Terus akhirnya aku disuruh minggir dulu. Nah kata susternya, wah ini mah bapaknya udah nggak ada gitu. Ada keluarga nggak di sini? Aku bilang nggak ada. Tapi aku pasti lagi teleponan sama saudara. Karena aku ketakutan, takut kenapa-napa. Akhirnya si dokter itu ngasih tahu kalau bapak aku tuh udah nggak ada. Terus aku di situ nangis kejar. Nah gak lama tetangga aku pada datang. Itu tuh orang yang pasien yang seberang depan aku itu, yang penjaganya laki-laki. Ya ternyata dia tuh kayak semacam orang pintar gitu. Oh paranormal ya? Iya, dia tiba-tiba bilang gini, tetangga aku, bu mau tahu nggak bapak ini kenapa meninggalnya? Ya kenapa pak? Ditanya gitu. Iya waktu itu kan pernah ada yang lewat sini mayat, itu yang meninggal yang ngamuk juga. Iya. Ya jadi si bapak ini tuh pas ngamuk itu ketempelan sama orang itu, kata dia gitu. Oh. Sebenarnya saya sudah tahu, dan bapak yang di pojok itu juga dicekeknya saya sudah tahu, kata dia gitu. Cuma saya diam aja dulu karena saya takut kan ibu saya takut kena juga, kata dia. Jadi saya diam dulu. Terus saya sudah ngeliat, kata dia gitu. Saya juga nggak tegang ngeliat ada itu siksa gitu. Terus jadi si bapak itu tuh benar-benar dirasukin sama orang itu. Sama arwah itu? Iya. Oh. Dia soalnya arwah itu tuh semasa hidupnya tuh kayak ya gimana gitu, kata dia gitu. Kayak gangguan mental gitu, sering ngamuk. Mungkin. Soalnya jadi pas meninggal juga begitu, ngamuk-ngamuk. Oh. Nah bapak itu tuh kerasukan. Nah makanya kenapa bapak ini meninggal, karena diajak terpaksa. Saya diajak dipaksa gitu. Oh. Makanya kan ngamuk-ngamuk.
Sebenarnya kalau nggak diganggu sama bapak itu, iya bapak itu, bapak ini masih ada, masih berumur panjang dan bisa sembuh. Ya, ini karena bawaan terus godaan, jadinya bapak itu ikut. Nah, terus gak lama udah tuh selesai pemakaman, semua tahlil, mau tidur tuh ya, kan aku jadi tidur di rumah tetangga, kan gak berani ya tidur di rumah sendiri. Tetangga terus kata gak lama ada siapa ya, ibu ininya, ibu RT, mantan RT gitu. Ya, dia bilang dia ke rumah tetangga ya, ketok-ketok. Itu di rumahmu ada siapa, katanya gitu. Terus aku bilang gini. Terus apa kata si ibu itu, ada siapa gitu? Ya, di rumahmu ada siapa? Terus aku bilang gini, gak ada siapa-siapa, emang kenapa ya bu? Itu oh jadi dia kayak mau cariin Grace itu sampai ketawa, atau kayak ada orang di rumah Grace gitu ya? Ya, tapi ada sedihnya juga sih. Itu di rumah ada apa kok rame, banyak yang kebanting-banting kayak mecahin kaca, suara-suara gitu. Iya, terus aku bilang gak ada siapa-siapa. Aku bilang gitu, gak ada siapa-siapa. Kan di rumah cuma aku berdua doang bu, ini juga kan aku di sini. Tapi coba kamu cek dulu di rumah ada siapa, kata dia gitu. Takutnya apa-apa. Aduh, aku gak berani. Saya temenin, temenin tuh ramean. Tetangga Bu RT, iya. Kata gue gak berani masuk. Iya dong, benar, di situ ada pecahan piring, kaca. Oh benar, tapi ada. Iya, lemari acak-acakan. Jadi si lemari yang di dalam itu diacak-acakan, bener-bener acak-acakan banget. Bener-bener acak-acakan banget. Akhirnya kataku, padahal tadi rapi lu selesai pemakaman, ya Bu Titin, aku bilang gitu. Rapi, aku bilang. Terus iya tadi saya juga habis ngebersihin barang gitu. Tapi ini apa katanya? Berantakan banget. Bener-bener banyak pecahan. Tapi di situ ada yang ngira kayak ini mah tikus, tapi nggak mungkin kan? Gak ada yang ngira begitu. Malah ada yang bilang mungkin almarhum bapakmu ngamuk-ngamuk, kata dia gitu. Aku gini, ngamuk-ngamuk kenapa? Tapi ya, udah dicek di seluruh ruangan udah. Gitu, atau ada maling takutnya kan? Enggak, udah. Nggak ada sama sekali orang? Nggak ada sama sekali orang. Terus akhirnya kata orang ini, ya kayaknya almarhum bapak kamu ngamuk-ngamuk karena kebawaan orang itu. Kata si ibu-ibu itu, Bu RT atau siapa itu? Ya. Tokoh masyarakat lah gitu. Iya. Saya udah tuh ngerapiin semua sampai tengah malam. Karena aku terus nggak bisa tidur, bener nggak bisa tidur. Itu terus mau tidur di rumah atau bukan di rumah tetangga? Aku nggak berani dong. Iya. Berarti itu rumah udah kosong gitu ya? Iya udah kosong. Terus di situ aku nggak bisa tidur. Kayak banyak banget gangguan gitu loh, mau tidur juga. Gelisah. Iya gelisah. Terus kayak kenapa ya rumah bisa kayak gitu? Oh kepikiran yang tadi ada pecah, berantakan gitu. Iya. Terus gak lama aku datang ke rumah sakit itu mau ngambil kayak surat-surat bekasnya gitu loh. Kan gak kebawa. Aku kesana masuk sendiri. Terus lihat si kasur, lihat kayak barang-barang almarhum. Itu malam atau udah siang? Pagi. Jam 9-an lah ya. Terus abis itu pas ruangan itu kok kata aku ruangan ini jadi sunyi ya. Sunyi, suster juga nggak ada. Oh, jadi Grace balik lagi ke rumah sakit buat ngambil berkas. Ya. Terus tuh kata satpamnya gini, habis ngapain deh? Ini ngambil bekas yang kemarin itu, aku bilang. Hati-hati deh, kata dia gitu. Ya itu kok dia sepi apa? Aku bilang. Iya, soalnya udah nggak layak buat ditempatin, katanya. Oh, ruangan yang Papa Grace itu? Iya, udah nggak layak. Emang kenapa Pak? Iya soalnya dari semenjak ada yang meninggal waktu itu, jadi dia tuh nyerempet. Jadi sesudahnya almarhum ayah aku tuh besoknya ada lagi. Si itu
ikut kamar mandi yang katanya dicekek. Itu dia meninggal juga? Iya, itu Ya dari dia Allah. ajakan. Di situ udah 3 orang yang diajak dia, makanya ruangan itu dikosongin. Harusnya Grace pas almarhum apa cerita ada yang ngegangguin, terus kenapa dibawa ke RS itu lagi? Apa nggak ada RS lain atau gimana? Gimana ya, kan ngambil gratisan lah. Oh, BPJS. Iya, lewat Ke rumah BPJS. sakit lain jauh kali ya? Jauh. Terus Ya, terus udah akhirnya ya tadinya sempat kajian di situ lah Pak. Aku takut ya. kalau tengah malam lagi lapar Itu di gitu. rumah sakit mana sih kalau itu? Kramat Jati, Kramat Jati di daerah Jakarta. Jakarta mana tuh? Jakarta mana ya? Kurang tahu deh. Barat. Pokoknya sebelum Depok lah ya. Oh. Daerah Condet. Oh, Condet ya. Iya. Apa KTP Bapak juga kan di situ. Jadi masuknya ke situ lah. Berarti Grace dari rumah, itu rumah Grace di mana tuh pas itu? Depok. Di Terminal Jati Jajar. Oh, terus ke Kramat Jati. Oh, lumayan ya. Iya. Terus peranannya apa? Jangan di situ, pindah aja. Ya. Terus ibu Grace itu emak atau udah nggak ada maksudnya ya nggak ada. Oh, udah almarhum atau ada, cuman ya dari kecil kisarannya. Iya. Terus dari kejadian itu Grace kayak masih kebayang sampai sekarang gitu ya? Iya. Udah sih segitu doang ceritanya. Jadi Grace mungkin almarhum Bapak Grace sana udah tenang, terus Grace juga udah nggak diimpiin lagi kan, dengan kirimin doa aja tiap habis sholat atau sebisa Grace kirimin Fatihah atau apa gitu ya, doa pokoknya. Iya. Jadi Grace mungkin cukup sekian ya, waktu juga udah malam. Thank you juga udah cerita pengalaman horornya di rumah sakit Kramat Jati itu dan di rumah Grace juga kan. Iya. Oke guys, kali ini pengalaman horor Grace itu kisah nyata banget dari kehidupan Grace sebelum bapaknya meninggal ya. Jadi ini no hoax atau no ngarang-ngarang pop guys. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Gua Yusuf. Grace. Cukup cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.